Yesus dari Nazaret yang tersalib itu sudah bangkit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat kuasi paroki Santa Cecilia yang terkasih. Yesus yang tersalib itu sudah bangkit. Salib yang memberi rasa putus asa. Salib yang meniadakan kebahagiaan para murid. Salib yang membebani pikiran dan perasaan murid-murid. Salib itu oleh Yesus dikalahkan lewat kebangkitannya. Kita yang malam ini merayakan kebangkitan Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus, maka Yesus bangkit berarti kita pun juga harus bangkit. Maka seruan Paskah jelas. Selamat Paskah, selamat bangkit. Itu ucapan. Persoalannya adalah ini. Kalau Yesus, dia wafat. Jadi kalau kita bilang selamat bangkit, untuk Yesus itu kena, cocok. Tapi kita yang masih hidup, yang masih bernafas, kalau kita bilang selamat Paskah, selamat bangkit, sepertinya tidak pas. Kalau kita saling menyapa selamat Paskah, selamat bangkit, terus kita bangkit dari apa? Kita yang masih hidup itu bangkit dari apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, umat kuasi paroki, sadar atau tidak, zaman ini banyak orang termasuk umat kuasi paroki Santa Cecilia tampaknya hidup, tetapi sebenarnya sudah mati. Mati rasa solidaritas terhadap sesama. Mati kepekaan. Peka akan kehadiran orang lain. Mati iman. Iman mandul. Iman tanpa bobot perbuatan. Saudara, tema APP tahun ini berbunyi semakin solider, semakin beriman. Tema ini memberikan sebuah sinyal jelas. Sinyal apa? Anda disebut orang beriman kalau Anda bersolider. Imanmu, iman saya, iman kita itu dinyatakan dengan tindakan perbuatan solidaritas. Artinya identitas kita itu sebagai orang beriman nampak di dalam pikiran-pikiran solider, kata-kata solider, perbuatan-perbuatan solider, sehingga akhirnya semakin Anda bersolider, semakin Anda beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat kuasi paroki Santa Cecilia, Injil yang dibacakan malam ini Injil Markus. Dan sangat menyolok, saya tidak tahu apakah umat memperhatikan itu, sangat menyolok bahwa peranan para wanita sangat dominan.
dalam Injil Paskah versi Markus. Wanita yang pertama ambil inisiatif untuk pergi ke kubur, bukan laki-laki. Wanita yang pertama kali mendapat berita bahwa Yesus yang tersalib itu sudah bangkit, bukan laki-laki. Para wanita, Maria Magdalena dan teman-temannya, yang membawa berita kebangkitan kepada Petrus, laki-laki. Artinya wanita, perempuan itu yang menyampaikan berita kebangkitan kepada Petrus dan teman-temannya, laki-laki. Kalau warta Injil Paskah ini kita kaitkan dengan tema APP, semakin solider, semakin beriman. Kalau Injil Paskah ini, warta Injil Paskah kita kaitkan dengan seruan Paskah, bangkitlah. Kalau warta Injil Paskah ini kita kaitkan dengan kondisi real umat kuasi paroki Santa Cecilia yang bersiap-siap tahun ini akan meresmikan parokinya menjadi sebuah paroki definitif. Kira-kira apa pesan Paskah untuk kita malam ini? Umat kuasi paroki, dengar baik-baik. Ini Paskah terakhir kita sebagai kuasi paroki. Tahun depan kita sudah jadi paroki. Lalu pesannya apa? Saya pastormu memberikan dua pesan. Pesan yang pertama, mohon dengar baik-baik. Umat kuasi paroki Santa Cecilia, bangkitlah. Bangkitlah menuju paroki baru. Paroki yang mau kita resmikan tanggal 22 November adalah komunitas umat beriman yang mandiri. Saya ulangi. Paroki yang nanti kita resmikan itu adalah paroki yang terdiri dari umat-umat beriman yang mandiri. Paroki mandiri itu terbentuk dari umat beriman yang punya semangat solidaritas. Semangat solidaritas itu nyata di dalam aksi-aksi konkret menghadapi paroki baru. Apa yang konkret? Setiap warga umat harus tahu bahwa ia berada di kombas mana. Minta maaf, sampai saat ini ada umat kombas yang tidak tahu dia warga kombas apa. Ada warga kuasi paroki yang ditanya kok kombas apa, tidak tahu. Minta maaf, menuju paroki baru tidak ada warga anonim. Tidak ada warga anonim. Setiap warga harus tahu dia berada di kombas mana. Setiap kombas harus membentuk diri sebagai komunitas mandiri. Jangan menjadi komunitas lembek. Paroki baru loh. Jangan lembek. Dan setiap warga kombas punya semangat solidaritas. Harus saling mengenal antara satu sama lain warga kombas. Harus saling menyapa dan mengajak untuk terlibat. Harus saling menyemangati dan mendorong. Ini umat mandiri yang kita mau menuju dengan paroki baru. Konsekuensinya
seruan Paskah adalah ini. Warga umat yang tidak aktif, warga umat yang tidak peduli warga yang lain, kombas-kombas yang hidup enggan, mati pun tak mau, pengurus kombas yang sudah tidak hidup, anggota Dewan Kuasi Paroki yang menghilang entah kemana dari peredaran kuasi paroki. Mohon maaf, di malam Paskah ini pastor mau menyapa. Sadarlah, sadarlah bahwa Anda kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya sudah mati. Mati solidaritas, hidup mengumat. Dan karena itu seruan kepada semua elemen kuasi paroki, khususnya kepada yang lemah dan loyo, kepada yang letih lesu, kepada yang mati rasa solidaritas, kepada yang tidak pusing dengan urusan umat, seruan malam ini adalah bangkitlah. Bangkitlah dari kematian rohani ini untuk memasuki paroki yang baru. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, para wanita, para perempuan, para ibu-ibu, hadirlah sebagai pembawa berita kebangkitan bagi setiap warga umat kuasi paroki Santa Cecilia. Ibu-ibu, Maria Magdalena dan teman-temannya yang punya inisiatif untuk pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Yohanes, bukan laki-laki, perempuan. Ini dalam Injil loh. Perempuan yang mengambil inisiatif pertama. Kemudian saksi kebangkitan, saksi kubur kosong adalah perempuan, bukan laki-laki. Dan kalau itu, maka pesan Paskah untuk para perempuan, para wanita, para ibu di kuasi paroki Santa Cecilia ini adalah hadirlah sebagai sosok pengambil inisiatif pertama untuk merawat paroki yang tampak ada tanda-tanda kematian. Ibu-ibu, Anda harus tampil seperti Maria Magdalena, ambil inisiatif untuk menuju ke kubur, dan di sana mereka mendapat berita kebangkitan. Paroki baru Santa Cecilia menanti uluran tangan kita semua, tapi yang pertama adalah para ibu. Petrus ada kelemahan, murid-murid yang semuanya laki-laki ada kekurangan. Syukur ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan ada Salome, sehingga kubur Yesus dikunjungi. Lalu dari sanalah para wanita membawa berita kebangkitan kepada para laki-laki. Itulah Petrus dan teman-temannya. Seperti itulah kira-kira Anda, para wanita, para perempuan, para ibu di kuasi paroki ini, hendaklah berada di garda terdepan, garis terdepan, untuk mendampingi pastormu, mendampingi dewan paroki, untuk merawat iman umat, menyongsong paroki yang baru. Anda para ibu, Anda para wanita,
Anda para perempuan menjadi contoh dan teladan dalam hal menampilkan figur pembawa inisiatif. Kalau paroki mati, kalau pastor, saya tidak tahu pastor parokimu nanti siapa, tapi kalau tidak punya semangat, kalau dewan paroki tidak punya semangat, ibu-ibu, Anda adalah Maria Magdalena zaman ini, Maria Salome zaman ini, Maria Ibu Yakobus yang punya inisiatif mengunjungi makam, dan di sana berita kehidupan mereka temui. Ini pesan dari pastormu di malam Paskah terakhir di kuasi paroki ini. Selamat menyongsong paroki yang baru dengan segala macam aktivitas untuk membangun paroki yang solid, paroki mandiri, paroki yang mantap, menyongsong Kristus yang bangkit. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati wasi paroki Santa Cecilia. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.